Ada komentar sejauh ini soal proses hukum, kemudian kebohongan yang ditunggu ini, siapa yang berada di balik hoaxnya Ratna Sarumpait. Kalau Anda lihat sendiri dari kacamata politik ini urusannya pure hukum atau campur aduknya sudah kental? Mungkin kepentingan dan motivasi yang mengawali politik. Untuk kepentingan politik, untuk tujuan politik, untuk motif politik. Tapi di sisi lain, hukum juga harus menegakkan keadilan di luar dari porsi-porsi tujuan, kepentingan, motivasi politik dan sebagainya. Kalau salah ya salah, nggak benar ya nggak benar. Mau apapun motifnya, siapapun pelakunya, siapa yang terkait dengan itu, hukum tidak boleh pandang bulu seperti itu. Nah, kalau kita asumsikan misalnya, memang agak lucu. Dulu sempat dibentuk misalnya kelompok emak-emak. Apakah ada rangkaiannya ketika korbannya didesain emak-emak? Kan seperti itu. Nah kemudian rangkaian peristiwa yang lain, datangnya Fadlizon bertemu dengan Ratna, dalam beberapa berita disampaikan Fadlizon bercerita Ratna baru habis membuka jahitan dan sebagainya. Berapa hari kemudian Prabowo datang konferensi pers dan bla bla bla. Kalau dibilang mereka tidak tahu, dibohongi dan sebagainya, sebenarnya itu mempermalukan kapasitas mereka sendiri ya. Karena seharusnya mereka punya metodologi verifikasi terhadap seluruh informasi, apalagi Ratna Sarumpait itu salah satu jurukamnya. Ada banyak metodologi cara untuk memeriksa apakah ini benar, apakah diragukan, apakah sebuah kepastian dan sebagainya. Ketika tahap itu dilewati begitu saja seolah tiba-tiba langsung semua konferensi pers mendukung, waktu konferensi pers sudah keluar poster-poster, bahkan kemudian sudah ada yang kemudian turun ke jalan pegang spanduk. Ini nggak berdiri sendiri. Anda nggak melihat bahwa orang-orang yang tadi disebutkan ini adalah korban dari kebohongan Ratna Sarumpait? Apapun bahasanya menurut saya kita tidak bisa sederhana itu melihat. Bahwa kemudian dikerjakan secara terorganisir, sistematis, keserentakannya ada, itu semua terpenuhi. Itu loh. Apa kalau sekedar konferensi pers, kapan nyetak posternya, bahkan bagaimana mendesain aksi solidaritasnya, itu sudah terencana sedemikian rupa. Dan situasi Ratna hari ini menjadi tersangka dan kemudian situasinya berbalik, ada bahkan Gerindra dikatakan mau melaporkan Ratna, mungkin Sandi Uno juga tidak mau menjenguk Ratna dan lain-lain, bagaimana Anda? Ya mungkin saja ada yang bilang, mungkin saja itu upaya cuci tangan toh. Karena kalau kita bicara apa dampaknya ketika kebohongan ini terbongkar, dalam konteks kontestasi pemilu, pasti punya dampak. Terkait misalnya elektabilitas dan sebagainya, keraguan rakyat untuk memilih yang terlibat dalam kasus ini pasti berpengaruh betul. Bagaimana memulihkannya? Ya menyangkal kaitan itu.